Sebelum kita mulai, boleh baca Al-Fatihah dulu sebentar, biar tenang, mantap ya, dan mengundang keberkahan. Silakan Al-Fatihah dulu. Ya, bagi teman-teman yang layarnya nyala, ya, layarnya on, saya doakan ya, mudah-mudahan lancar rezekinya, bolak-balik ke tanah suci bersama keluarga, usahanya berkembang, bisa menaungi ribuan karyawan, alhamdulillah, insya Allah ya, amin. Khusus buat mereka yang layarnya nyala ya, kalau layarnya nggak nyala, nggak on, nanti aja kita doakan ya, karena ini memang bagian dari adab menuntut ilmu ya. Bagaimana kalau serius itu ya baiknya layar nyala. Guru bisa melihat kita, guru pun juga bisa terlihat. Itu adab dalam belajar gitu. Makanya saya lihat juga teman-teman ya, ada yang NU, Muhammadiyah, ada yang Salafi dan macam-macam. Rule-nya tetap sama. Ya, jadi guru itu bisa melihat memang baiknya seperti itu, ya kan? Nah, makanya saya kasih doa khusus bagi mereka yang layarnya nyala. Jangan sampai udahlah pandemi, udahlah pakai Zoom, nggak bisa lihat lagi. Terus mau belajar apa kita ini kan? Nggak cocok udah. Nggak pas lah gitu ya. Tadi doa saya ya, khusus buat teman-teman yang layarnya nyala ya. Oke, saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, boleh tangannya stretching sebentar ke kanan gini boleh stretching kanannya masing-masing. Silakan. Ke kiri lagi boleh? Iya, alhamdulillah. Oke, teman-teman ya, sekarang coba lihat muka saya nih. Coba teman-teman bayangkan ya, mungkin nggak ya seorang Ipo Santosa ternyata ternyata seorang Ipo Santosa itu ternyata nebeng sama istrinya. Hari-hari dia dinafkahi oleh istrinya. Ya, hari-hari ternyata dibiayai, ya dikasih makan oleh istrinya. Kira-kira mungkin nggak menurut teman-teman? Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Kalau teman-teman tahu ya seorang Ipo Santosa seperti itu, ya pasti nggak mau ikut acara saya. Ya, karena yang teman-teman tahu adalah apa? Mas Ipo orangnya mandiri, Mas Ipo mengajarkan kemandirian. Mas Ipo kuat finansial, Mas Ipo juga mengajarkan kekuatan finansial. Jadi tidak mungkin seorang Ipo Santosa nebeng sama istri, ya, dinafkahi sama istri nggak mungkin. Nah, saya insya Allah nih nggak mungkin, ya. Saya nih, pertanyaan saya, kira-kira para tabiin mungkin nggak kayak gitu kira-kira? Laki-lakinya nebeng sama istri ternyata semua, ya kan? Berlindung di bawah ketiak istri semua. Kira-kira mungkin nggak tabiin kayak gitu? Nggak mungkin. Sahabat mungkin nggak? Umar gitu kan? Ternyata dinafkahi sama istri gitu, ya kan? Utsman juga ya ditopang oleh istri ternyata. Mungkin nggak kira-kira? Tabiin nggak mungkin. Sahabat nggak mungkin. Sekarang pertanyaan saya terakhir. Mungkin nggak seorang manusia yang sangat mulia, paling mulia, junjungan kita semua, tidak ada orang lebih mulia daripada beliau, Rasulullah kesayangan kita, mungkin nggak seorang Muhammad ya ternyata dia nebeng sama istri, ya, dia membiayai hidupnya istrinya, mungkin nggak kira-kira? Mungkin nggak? Nggak mungkin, ya. Jadi buang di kepala kita ya sebuah konsep yang mengatakan bahwa apa? Ini terjadi di mana-mana. Jadi Nabi Muhammad ya itu dibiayai oleh Khadijah karena Khadijah saudagar besar, pengusaha besar. Keliru konsep itu. Yang benar gini teman-teman, Khadijah mendukung dakwah Rasulullah, pol-polan, habis-habisan, ya, dan memang habis benar untuk harta, untuk apa? Membiayai dakwahnya Rasulullah. Betul apa betul? Tapi bukan hidup seorang Muhammad ini sebagai suami, bukan, ya. Dan Nabi pun bukannya diem gitu aja, Nabi pun nafkahkan hartanya. Untuk apa? Untuk membiayai dakwah. Betul ya? Nah, jadi seorang nabi ini, Nabi Muhammad, nabi kita, kesayangan kita, dia sebagai laki-laki mencukupi dirinya, dia pun juga membiayai istrinya. Betul ya? Nah, Nabi juga punya harta membackup dakwah, membiayai dakwah. Khadijah pun juga membiayai dakwah. Itu yang benar. Jadi jangan di kepala kita ada konsep Khadijah kaya, dia kuat, dia nafkahi suami. Ilmu dari mana itu? Nggak mungkin Nabi menganjurkan laki-laki kuat mandiri, ternyata nabinya nggak kuat, nggak mandiri, nggak cocok. Nabi pasti membiayai semua. Ya, nah ini tanam yang benar-benar nih, karena banyak yang keliru di luar sana. Saya di masjid masih dengar tuh.
Oh, geli saya. Pernah juga sekali waktu saya dengar seorang ustadz, dia ngomong ini, saya dengar langsung nih soalnya. Nasib saya sama seperti Rasulullah, kata dia. Woi, kita penasaran kan kenapa? Ya, jadi hidup saya dibiayai oleh istri. Masya Allah, orang takbir, Allahu Akbar gitu. Dianggap hebat. Ente ngaco itu, untung orangnya bapak-bapak ya. Kalau anak muda saya bilang tuh ente ngaco, karena Ustaz saya ya udah saya diam aja. Paling saya gemes tuh pengen bantah sebenarnya itu kan. Dan masyarakat dengar itu langsung takbir, dianggap hebat. Hidup ditopang sama istri, Allahu Akbar. Jadi saya fokus dakwah, istri yang biaya hidup saya. Orang tepuk tangan, bukan tepuk tangan, Allahu Akbar. Gemes yang dengarnya. Nah, itu satu hal. Jadi Nabi ya, kesayangan kita, junjungan kita ya, itu dia kuat finansial, oke? Dan dia bahkan ada satu hadis sahih yang saya temukan, Masya Allah ya. Itu hadis riwayat Bukhari atau Muslim, saya lupa. Saya ada catatan khususnya. Sampai saya sampaikan juga itu ke mitra-mitra saya, ke keluarga saya. Nabi keluar ucapan dari mulutnya gini, coba. Ya. Jadi kalau ada kalangan orang beriman, ya, ayahnya meninggal, oke? Terus zuriatnya ada, keturunannya ada, anaknya ada, dan ternyata anak itu susah, maka itu adalah tanggunganku, kata Rasulullah. Kalau ada hutang, tanggunganku, kata Rasulullah. Oke? Tapi kalau sekiranya ada harta, maka harta itu adalah hak dimiliki oleh zuriatnya. Nah, jadi kesimpulannya gini nih, ada orang meninggal, mukmin gitu ya, kalau punya harta ya udah milik ahli warisnya, wajar kan, kita tahu itu. Tapi kalau ternyata warisan juga nggak ada, yang ada malah utang, anaknya susah, berarti itu tanggunganku. Hadis sahih, Masya Allah. Ya. Nah, itu saya pernah catat tuh, ada tuh hadis kayak gituan. Tapi Mas Ipo, yang saya dengar kan gini Mas Ipo, kalau ada mukmin meninggal, ya ada hutangnya, itu Nabi malah nggak mau sholatin. Yes, itu pelajaran buat semuanya. Tapi teman-teman kalau baca hadis itu lanjutannya, teman-teman akan tahu bahwa akhirnya Nabi sholatin orang itu kok. Baca terusannya seperti apa. Jadi Nabi itu pengen kasih pelajaran buat semua. Nabi waktu itu udah mau takbir, ya ini jenazah gitu ya, meninggal gitu kan, mau sholatin gitu, dengar kabar dia masih ada hutang. Oh, kalau hutang aku nggak mau sholatin. Nabi bilang kayak gitu tuh. Nah, akhirnya muncul pelajaran berikutnya. Sahabat lain yang bilang, ya udah Nabi, utangnya aku tanggung deh, aku bayarin deh, gitu. Ya sudah, aku sholatin. Jadi hadis itu ada sambungannya. Nabi tetap sholatin. Dan untuk apa? Memberi pelajaran bagi yang lain. Kalau ada sahabat mau meninggal, udah kamu aja yang tanggung, nggak apa-apa gitu loh. Ya. Tapi hadis yang lain tadi yang saya sampaikan pertama tadi, Nabi ya kalau ada orang itu meninggal, mukmin, ya anaknya tidak mampu, ya yang tinggal adalah hutang, berarti itu adalah tanggunganmu. Itu kata Rasulullah. Tapi kalau adanya harta warisan, berikan kepada ahli warisnya. Masya Allah. Jadi Nabi menunjukkan kekuatan finansial. Saya kumpulin itu teman-teman, ya bagaimana kekuatan harta Nabi dari ghanimah, dari hadiah dan macam-macam. Coba teman-teman lihat saya. Ya, andai kata seorang Ipo Santosa dikasih hadiah, kira-kira saya balas nggak? Apa saya biarin aja gitu? Kemungkinan besar saya balas. Betul ya? Nabi itu juga sama, sering dikasih hadiah, dibalas sama Nabi. Jadi Nabi kasih hadiah itu karena dua, karena diberi hadiah, beliau balas, atau apa? Ya memang kasih hadiah aja. Dia nggak ngasih, ya Nabi ngasih. Nah, pernah satu hadis itu yang saya baca adalah apa? Itu orang ngasih harta ke Nabi, ditaruh ke Masjid Nabawi, sampai setinggi tumpukan orang kayak orang duduk gitu loh, saking banyaknya. Tinggi itu kayak orang duduk. Nah, Nabi ya sengaja matanya itu ya memberi pelajaran buat para sahabat, jangan terpaling karena harta. Jadi Nabi nggak noleh itu harta. Sengaja Nabi lewat situ, tapi Nabi nggak lihat ke arah sana. Untuk menunjukkan apa? Ini harta nggak penting. Wah, luar biasa tuh Nabi. Ya. Nah, selesai sholat, baru Nabi hampir lihat tuh harta, terus Nabi apa? Dibagiin semua. Padahal tuh harta haknya Nabi, karena yang diberi adalah Nabi. Ya. Pernah lagi yang saya baca satu hadis yang lain, ini saya kumpulin yang sahih-sahih semua ya. Jadi ada lebih dari 5 onta ya yang diberikan kepada Nabi, tapi poin bukan pada ontaknya. Onta-onta ini membawa perhiasan-perhiasan untuk Nabi. Ya. Jadi bukan ontanya, bukan yang jadi poin di sini ya, tapi onta ini membawa perhiasan. Perhiasannya buat Nabi. Gitu. Nah, ini harta yang dari hadiah gitu ya. Jadi harta Nabi itu dari mana, teman-teman? Dari perniagaan. Dari mana, teman-teman, yang pertama? Perniagaan. Yang kedua, dari pernikahan. Dari mana, teman-teman? Pernikahan. Ya.
Yang ketiga dari kenabian. Karena begitu jadi nabi, ada ghanimah, ada hadiah. Ghanimah itu rampasan perang. Ya. Dan itu kata Al-Qur'an, bukan kata saya loh. Ghanimah itu 1/5 haknya Rasul. Dari ghanimahnya aja Nabi udah jadi triliuner sebenarnya. Tapi mana mungkin lah seorang Rasulullah numpuk-numpuk harta kan? Jadi Nabi nggak pegang tuh harta, bagikan lagi, bagikan lagi, bagikan lagi seperti itu. Bahkan anaknya nggak dapat, menantunya nggak dapat. Makanya Fatimah nggak dikasih, Ali nggak dikasih. Orang lain malah dikasih-kasih sama beliau. Karena kalau kasih ke anak, nanti kata orang nepotisme. Ya kan? Nah, pasti rawan fitnah lah. Masa anak dikasih, menantu kesayangan dikasih gitu kan. Justru Ali nggak dapat, Fatimah nggak dapat. Yang lain dikasih-kasih semua. Ya. Nah, jadi kita mesti paham nih, harta Nabi dari mana? Pertama tadi dari perniagaan, kedua dari pertama itu perniagaan, kedua adalah pernikahan, ketiga karena kenabian. Ada yang hadiah, kalau kenabiannya ada 3 ya, ada hadiah, ada ghanimah, ada lagi fa'i. Nah, ghanimah itu harta rampasan perang. Kalau fa'i beda lagi teman-teman. Masuk ke sebuah kota, ya, atau pasukan musuh datang, belum berperang, musuh udah ketakutan, ngaku kalah. Harta itu semuanya fa'i namanya. Nggak pakai perang. Ya, nah itu kata Sun Tzu ya, ahli militer dari Cina mengatakan apa? Itulah tingkat perang paling tinggi. Tingkat perang paling hebat. Kenapa? Menang tanpa perang. Jadi musuh tuh udah gemeter. Pernah nggak kejadian kayak gini? Ya pernah. Itu penaklukan Mekah kan kayak gitu ceritanya. Musuh tuh udah nggak bisa angkat pedang lagi udah. Melihat sosoknya seorang Muhammad dan pasukannya udah gemetar duluan, masuk ke rumah masing-masing udah semuanya. Nah itu menang tanpa perang. Nah itu kalau Nabi mau itu sapu habis semuanya. Ya. Dan itu fa'i namanya. Oke, nah jadi karena kenabian ini teman-teman ada yang memang hadiah, ya, ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya itu fa'i. Itu haknya Nabi semua. Begitu kekayaan Nabi teman-teman. Dan ilmu ini dicontoh oleh para sahabat, terutama aspek perniagaan.